Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dari Universitas Asik juga ingin menyampaikan sebuah materi manajemen proses ya, yang di sini berkaitan dengan sistem operasi. Saya sendiri Dani Ferdiansyah. Oke, di sini manajemen proses by UAJG, Universitas Asik juga. Universitas ini U, A, Asik, JG juga begitu. Oke, di sini dalam pembuatan recording ini kita disupport oleh Subhanahu wa taala karena kalau misal tidak ada support dari Tuhan kita, maka recording ini tidak akan dijalankan. Terus yang kedua yaitu doa kedua orang tua. Nah, dari doa-doa mereka lah kita dapat menyelesaikan sebuah recording ini ya. Oke, saya akan membahas tentang manajemen proses untuk sistem operasi ya. Oke, di sini untuk bagian materi saya akan menjelaskan sedikit saja, memang sedikit ya. Oke, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menjalankan suatu program, sistem Unix melakukan suatu fork, yaitu melakukan beberapa urutan operasi untuk membuat suatu proses konteks dan kemudian mengeksekusi program tersebut dalam konteks yang sudah dibuat. Ibaratnya seperti diurut-urutkan begitu ya. Proses pertama dieksekusi, terus kedua dieksekusi juga begitu. Setiap proses yang dijalankan akan memiliki PID, proses ID. Nah, proses-proses yang telah dialokasi memiliki ID yang berbeda-beda begitu. Oke, untuk jenis proses sendiri di sini ada foreground, yang dimana di sini foreground berjalan seperti yang teman-teman tahu, foreground ya berarti aplikasi berjalan di setelah user jalankan. Nah, seperti ini saya menjalankan sebuah PowerPoint, berarti ini berjalan di foreground. Nah, kalau background kan berjalan di belakang, otomatis kayak ini. Nah, di sini aplikasi berjalan di belakang, kayak SVC host di sini untuk menjalankan sebuah jaringan, terus Postman agent, terus apa lagi ya, VirtualBox, terus nah banyak deh pokoknya jenisnya. Terus kalau batch ini dia diproses secara sekuensial bergantian begitu. Kalau diamonds ini tergantung dari usernya. Oke, kita langsung membahas di bagian Ubuntu ya. Oke, kita langsung untuk yang pertama kita ingin mengalokasikan sebuah proses ID dan parent proses ID yang ada di Ubuntu ini. Kita langsung saja terminal. Oke, kita pakai root saja ya agar lebih cepat. Nah, di sini saya ingin pindah direktori ke dokumen. Terus kita membuat sebuah program C ya, program C untuk memunculkan sebuah proses ID dan parent proses ID. Oke, kita namakan apa ya namanya enaknya ya. Oke, nano proses gini aja. Proses.c. Oke, langsung saja untuk source code ya. Untuk source code dari program ini teman-teman bisa ngambil dari Google ya, karena di Google banyak sekali ya. Banyak sekali untuk source code untuk memunculkan sebuah parent ID dan proses ID. Oke. Kita pakai UniSTD untuk library-nya. Terus seperti biasa integer main kurung kurawal buka tutup. Terus kemudian kita inisialisasi variabel ini yang berarti variabel ini proses ID. Terus untuk yang selanjutnya parent proses ID. Nah, gini. Nah, kita untuk get sebuah parent ID dan proses ID dan parent ID, kita pakai metode yang namanya getPPID sama getPID begini. Nah, kita inisialisasi dulu. PID sama dengan getPID ini. Terus kalau parent berarti getPPID ini. Oke, kita langsung ke printf untuk outputnya. Langsung set proses ID. Terus kemudian %d karena di sini bernilai integer ya. Oke, terus /n ini koma.
PID. Activate Windows Now. Wise, tidak peduli karena Windows 7. Langsung saja untuk mempercepat waktu kita Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Nah, oke. Di sini karena parent ya, variabelnya akan berganti menjadi P_PID. Kita return dengan nilai 0. Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita compile program ini dengan sinteks seperti ini ya. Nama programnya apa, terus kemudian min O, terus kemudian proses.out. Nah, kalau tidak memunculkan apa-apa, berarti proses compiling telah berhasil dan program tidak ada kesalahan sinteks ya. Tidak ada kesalahan coding lah ibaratnya. Oke, kita jalankan program dari proses out. Nah, di sini proses ID yang di dalam Ubuntu ini berarti memiliki 2039. Nah, terus parent proses ID berawal dari 1991 begitu. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang ini ya, manajemen scheduling, ibaratnya penjadwalan lah. Semisal kita ingin bangun pagi di jam 4 pagi. Seperti ini berarti. At 04.200. Kita enter. Kita isi saja terserah di sini. Kita bisa pakai echo hello world atau apa. Karena tidak ingin bingung, langsung saja bangun pagi di sini. Nah, setelah kita konfigurasi bangun pagi di dalamnya, untuk menyelesaikan sebuah ini untuk menyelesaikan sebuah penjadwalan ini agar tercantum di sistem, maka kita kontrol D. Nah, oke. Untuk scheduling yang lain, kita ingin apa? Terserah ya, terserah kalian, terserah teman-teman, ingin seperti apa. Oke, semisal at 05.00, di sini jam 5 pagi berarti ya. Saya ingin sholat subuh. Masa iya tidak sholat, guys? Terus Ctrl D. Di jam 6, saya ingin tidur lagi, Besti. Langsung Ctrl D. Oke, setelah itu, apa lagi ya? Jam 4, jam 5, jam 6. Oke, gini aja deh. Saya ingin melakukan 1 jam dari sekarang, ingin sholat Isya. Berarti at now. Now berarti kan jam sekarang. Jam ini 20.58 plus 1 hour. Jangan 1 hour deh. Kelamaan. Masa iya sholat ditunda-tunda ya kan. 30 minutes. Sholat Isya. Ctrl D. Nah, berarti 1 jam dari sekarang jam sekarang 30 menit selanjutnya kita akan sholat Isya begitu. Oke, untuk mengecek apakah penjadwalan ini sudah terinisiasi semua, kita pakai sinteks at min l. Nah, di sini nanti kan sekarang tanggal 31 Mei. Oke, berarti at now plus 30 menit ini sudah berjalan, semua sudah berjalan juga. Oke, berarti penjadwalan sudah selesai semua, tapi saya ingin membuat jadwal satu lagi ya. Sekarang jam 20.59, 4 jam. 4 jam, oke 5 jam. Berarti at now, saya ingin melakukan sholat malam. Sholat tahajud ataupun istikharah untuk dilancarkan. Asik juga. At now plus berapa ya? 5 jam. Berarti 5 hour. Gini. Oke, langsung kita sholat tahajud istikharah. Dan besok, masih hari Rabu, belum waktunya ini berarti. Belum waktunya puasa Senin Kamis. Istikharah. Nah, ini kalau misal sudah selesai Ctrl D. Kita lihat at_min_l. Nah, berarti nanti untuk jam 2, kan ini 5 hour. Sekarang
jam 9 berarti 5 jam ke depan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah terjadwal jam 2 kita akan melakukan sholat tahajud dan istikharah begitu. Oke, mungkin untuk scheduling mungkin teman-teman sudah paham juga ya, karena di sini sintaksnya sangat mudah sekali kalau menurut saya, mudah sekali. Oke, langsung saja untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang terminated program, yang dimana terminated program ini berarti kita menjalankan sebuah program terus di stop secara langsung begitu. Oke, berarti salah satu apa ya enaknya program yang akan di stop berarti semisal kita ingin menambahkan repositori tapi tidak jadi, terus kita terminated itu. Sama kita terminated ping dari IP loopback begitu. Oke, langsung saja kita ketik nano etc apt source list. Oke, langsung saja yes di sini. Nah, di sini kita langsung saja Ctrl Z untuk terminate. Nah, di sini kan sudah statusnya stop. Oke, untuk yang kedua tadi yaitu ping IP loopback. IP loopback berarti 127.0.0.1. Oke, terus kita Ctrl Z. Nah, untuk melihat sebuah proses yang telah di-terminate atau telah di-stop, kita pakai saja sinteks jobs gini. Jobs. Oh, sebentar, kok tidak bisa ini? Nah, sudah jobs. Nah, di sini kita menjalankan dua program, tetapi di-terminate semua ya. Ini akan muncul semua dari sinteks nano sama ping. Oke, semisal kita ingin menjalankan menjalankan programnya lagi. Yang pertama yaitu kita ingin menjalankan lagi dari ping. Berarti dari ping ini kita ingin background atau foreground dulu. Lebih enak foreground dulu sih. Oke, kalau semisal foreground, berarti kita ketikkan fg, terus ID dari prosesnya ini berapa. Kalau satu ini yang tadi yang bagian repository, kalau dua ping. Oke, kita yang bagian ping dulu, yang kita foreground fg2. Ke enter terus, guys. Enternya nyantol di sini. Oke, langsung saja kita ingin dari ping ini berjalan di background. Kalau misal di foreground, nah kita Ctrl C seperti ini. Oke, masih bisa langsung ya dia ya. Oke, kita coba sekali lagi. Langsung Ctrl Z. Nah, kita lihat lagi. Oke, sudah stop. Kita jalankan. Apa background terlebih dahulu ya? Lebih enak mana, guys? Background dulu atau foreground dulu? Background deh, background. Oke, kalau background seperti ini ya, dia berjalan di belakang ini ya, di belakang dari Unix. Terus kalau misal kita Ctrl C, dia masih tetap berjalan seperti ini. Nah, kita ingin subhopping ini akan berjalan di foreground. Berarti kita langsung saja ketikkan fg2. Oke, kita Ctrl C terlebih dahulu. Nah, fg2. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia berjalan sebagai foreground di terminal ini karena di bagian ini, di bagian directory kita sudah tidak ada lagi. Kalau misal di Ctrl C, dia langsung otomatis di stop secara langsung ya, bukan di terminate lagi, dia di stop. Nah, gini berarti proses dari sebuah ping IP loopback berhasil di stop langsung dari terminalnya begitu. Oke, kalau misal saya ingin apa tadi ya? Nah, di proses nano etc apt ini berarti proses untuk penginisialisasian sebuah repositori, maka saya ingin ini berjalan di foreground ya, foreground berarti fg1. Nah, otomatis kalau misal foreground ini nanti kita akan membuka lagi
bagian repositori ini. Nah, langsung kan dia. Oke, langsung saja. Kalau sudah selesai, kita Ctrl X. Karena tidak ada perubahan apa-apa, kita cek lagi. Nah, tidak ada lagi sebuah proses yang diterminasi ya, tidak ada begitu. Oke, sekian mungkin mungkin cukup ya, cukup dari penjelasan saya tentang manajemen proses yang ada di Ubuntu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.